Oke, selamat malam. Sudah kita rekod bersama Wong Gandeng Sandonyo. Mbak Uslu akan mengajukan pertanyaan di acara sharing session kali ini. Silakan. Aku tak berhalu dhisik. Oh, boleh. Pertanyaannya seumpama atau misalnya. Misalnya video kita kena klaim copyright. Terus misalnya beberapa bulan kemudian kita monet misalnya. Terus video yang kena copyright itu bermasalah apa enggak, Mas? Masalah. Terus sebaiknya video yang kena copyright itu kita hapus atau kita perbaiki tok atau gimana? Perbaiki. Oke, gitu aja. Terima kasih. Jawabannya bisa jawab, diperbaiki. Kalau kena lagunya ya lagunya diganti. Yang penting jangan dihapus. Karena mau monet. Kalau monet dihapus jam tayangnya hilang. Kalau jam tayangnya hilang nggak jadi monet. Ya, Kayak kalau misalnya kayak yang pernah dulu. Ada contoh soalnya. Aku menyelah bentar. Ya, silakan. Kalau misalnya di privasi, misalnya video sama aja, nggak ada efek di privasi. Oh, nggak ada efek. Jadi gini, orang-orang menganggap bahwa ketika udah di privacy, di private ya kan, itu tidak berdampak. Podo ae, sama aja. Di private pun YouTube juga tahu. Bahkan sampean belum upload ya, dia kena copyright. Walaupun sampean private, belum sampean upload, klaimnya itu tetap datang, SMS. Email. SMS. Email, kalau nggak percaya, aku pernah soalnya. Masih tak private, ada lagu 2 detik. Kena klaim. Ya udah, di email aja. Nggak usah nunggu private ataupun tidak. Belum aku naikin loh padahal. Jadi, kalau saya ya Mbak, kalau saya nih, karena di luar sana aku nggak ngerti, apapun jenis copyright harus dibetulkan. Nggak ada nilai tawar buat saya. Bis, clear? Clear sampo. Nah, jadi clear sampo ya. Jadi copyright buat aku nggak ada nilai tawar ya. Aku akan mencoba membiasakan teman-teman tidak terkena copyright. Terus yang kedua ada lagi kemarin case, namanya dia mau monet, kemudian tidak di-approve gara-gara tulisannya adalah konten berulang. Sedangkan di dalam kontennya dia tidak ada tanda copyright claim. Jadi saya jelaskan sama dia bahwa sebenarnya permasalahannya dia itu ada videonya orang yang terambil oleh kita, diupload lagi sama kita, orangnya tidak klaim. Paham nggak? Bisa paham nggak? Gini, yang simpel aja. Nggak dimasukin ke klaim, jadi masuk ke konten. Ya, jadi makanya kan kita nggak tahu. Anak-anak kan nggak tahu. Misalnya gini nih, aku sama bojoku bikin konten bersama, oke? Nah, setelah bikin konten bersama, diupload di tempatnya bojoku duluan, thread. Habis itu terus aku upload thread. Ya kan, ini terupload 2 di YouTube kan. Nah, bojoku itu sudah monet, ya kan? Sudah oke. Nah, saya mau menjelang monet. Nah, otomatis aku kan nggak ada klaim dari istriku kan. Aku menganggap bahwa videonya itu tak pakai berdua kan. Lah begitu aku monetisasi, ya kan, akan tidak di-approve sama dia, ditolak. Ditulisnya konten berulang. Itu lantaran aku pakai punyanya bojoku. Nah, makanya kemarin sebelum aku monet, aku cek di tempatnya bojoku, mana kontenku yang ikut dengan dia. Ternyata ada 12 konten. Tak hapus semuanya 12 konten. Begitu jam tayangnya masuk, 3 jam langsung approve. Bisa dipahami dari sini? Bisa paham nggak, Mbak Uslo? Halo? Paham masih. Oke, Nek. Mbak Uslo nggak paham, lainnya paham kan? Jadi kalau dia bilangnya re-upload, artinya sebenarnya di dalam video kita itu ada videonya orang. Hanya lantaran orang itu nggak ngeklaim, jadinya kita nggak tahu. Tapi YouTube tahu. Neng. Paham? Bisa dipahami semuanya? Iya, paham. Ya, yes. Paham, Mas. Makanya
sebisa mungkin gunakanlah original content punya sampean sendiri. Oke. Oke? Oke, Mas. Ada lagi yang tanya? Ayo, ada yang tanya? Nggak ada yang tanya? Diem. Tak foto dulu semuanya. Tak foto dulu semuanya. Oke, selesai. Diam-diam semuanya. Kita dipoto bareng. Oh, ya action. Ada lagi. Wes nek gak enek aku mau cerita lagi boleh? Boleh. Di sini banyak yang bisa jawab soalnya. Enak, Mama ini aku mah tenang. Mbak Neng Aprilio kok nyimak tok. Oh ya wes sampai bae paling di SMS. Oke ya. Kita bicara tentang masalah. Woi, bujuku pulang kan, kelihatan. Jeng. Halo, Mbak. Hai, halo. Jadi awas kamera aku mbok lunggui. Bahaya ini kamera itu lunggui. Jadi, oh iya, mangan. Ngeluh soalnya. Makan dulu ya teman-teman. Kok makan? Gak boleh sih. Lagi online. Jadi, aku kemarin banyak teman-teman yang kena kasus yang pertama nonaktif AdSense ya. Jadi nonaktif AdSense itu tidak hanya disebabkan karena traffic yang tidak direkomendasi, traffic invalid nih ngomong kan. Tapi nonaktif itu bisa jadi sering nonton videonya sendiri dalam jumlah yang sering. Karena ada juga yang nggak ngerti. Jadi dituwon untuk IDW. Jadi ada kemarin. Untung aja belum kena traffic invalid. Itu terjadi di kontennya bojoku. Videonya didelok dhewe dolare dari kecoret. Giliran monet kecoret, ngeluh ndak sih, pusing. Waduh. Terus akhirnya tak betul kan. Nah, akhirnya oke, jalan. Terus namanya nonaktif ya, AdSense nonaktif. Artinya kalau AdSense nonaktif itu ternyata aktivitas uang itu ketika kita masih ada saldonya itu ternyata tetap terkirim walaupun AdSense-nya nonaktif. Nah, terkirim karena kan itu udah di dalam AdSense. Yang nonaktif itu yang next-nya setelah ditutup kesananya udah nggak masuk, tapi yang ya karena AdSense nonaktif, jadi iklannya pun nggak dimasukin. Padahal ada iklannya, tapi dia nggak dimasukin. Berarti udah kena iklannya, udah duitnya 100% masuk ke YouTube. Kalau kita kan dapat jatahnya 55%, YouTube 45%. Ya. Jadi sebenarnya contohnya hari ini ditutup, nanti ke depannya itu udah duitnya udah nggak masuk AdSense, tapi yang udah masuk AdSense tetap ditransfer. Masuk sebelum ditutup itu udah di AdSense ya ke transfer. Ya makanya kemarin banyak sekali kan mereka udah ngelihat duitnya masuk banyak, stres. Nah ini juga pengetahuan buat teman-teman bahwa untuk tidak nonaktifan AdSense itu akan bisa aktif kembali selama 6 bulan. Jadi ketika kita masih menghidupkan channel tersebut masih bisa aktif kemungkinan untuk bisa menghasilkan nilai lagi. Tapi ya udah 6 bulan itu 100% kalau konten kita keluar iklannya ya 100% diambil YouTube. Bayangkan kan. Kita bekerja sama YouTube itu bagi hasilnya 50 bagi 50, selisih 5% tok. 45 sama 55. Selisihnya cuma berapa persen? Dari 50% itu separuh. Artinya sebenarnya kerjasama yang terjalin itu istimewa gitu. Dia juga minta ambil bagian banyak gitu. Maaf Oma kok tumben suaranya apa ini? Kecil. Oh, kayaknya Oma Meni suaranya kecil. Headsetnya yang rada tadi ini udah habis baterai, tadi nggak cas.
Oh, berarti ada yang perhatian loh Mama ini. Nah, ada yang perhatian kalau suaranya kecil. Soalnya tadi ini gede kan suaranya pakai ini. Oke. Pakai kabel dia kecil. Sekarang kita bahas lagi ya. Untuk bisa viral lebih baik ini yang ngomong Mama Meni, karena udah pernah 1 konten, 2 konten, 3 konten itu naiknya berudul. Jadi yang pertama videonya reaction itu, nah lebih bagus Oma Meni yang bercerita. Kemudian agar teman-teman bisa dapat pelajaran dari 3 konten apa 4 konten yang beruntun naiknya sekian dan sekian itu loh. Perjalanannya kan. Nah, jadi aku rasa di sini masih belum dapat banyak gitu. Daripada aku terus yang ngomong kan, karena kalau ada pelajaran yang penting dari Oma Meni dan bisa diserap sama mereka kan, why not? Ini aku bicaranya dari mananya, sudut kenapa dapat view banyak gitu ya? Enggak, dari thumbnailnya udah diseragamin, terus kontennya semuanya seragam, terus akhirnya jadi aku mulai kayak belajar mulai kayak konsisten gitu untuk upload. Jadi bukan hanya soal memikirkan kontennya, tapi juga memikirkan thumbnailnya yang sejajar, maksudnya kata-kata kalimatnya itu warna sama, tulisan sama, dan juga maksudnya kontennya itu kayak satu niche gitu loh. Maksudnya kayak reaction, setidaknya konten dia saat upload itu kontennya sama gitu loh. Maksudnya contoh kalian jalan-jalan kemana, nanti ada kayak satu video dengan video yang lain itu ada keterikatan gitu loh. Saya buka, saya share screen, jadi Oma Meni sambil ngomong. Jadi biar mereka bisa bayangin. Kan pelajarannya lebih keren kayak gitu kan. Oke, sambil ngomong, lanjutin aja ngomong. Dan aku kan memang dari awal kayak udah mikirin nih apa, karena aku pertama videonya kan campur-campur. Akhirnya aku mikirin mana nih yang menurut aku juga belajar, jadi pilih video konten mana yang banyak ditonton oleh orang gitu. Dan aku mengangkatnya yang video reaction itu, dan aku fokus dengan kayak thumbnailnya sama. Jadi setidaknya 20 video teratas itu niche-nya sama, kayak reaction semua, terlepas itu mau kayak aku bocah korslet atau video-video yang lain, yang penting video reaction gitu loh. Jadi di situ juga soal thumbnail aku mensamaratakan gitu. Jadi posisinya, tulisannya, masih mungkin di home-nya itu Mas. Di home-nya Mas. Oh, home-nya aja. Di home-nya itu kayak terang. Dan ini yang memang aku udah itu dari awal aku menyusunnya seperti itu. Jadi kalian bisa lihat tulisannya sama, dan setidaknya 10 atau 15 video itu sama gitu. Jadi dengan begitu YouTube bisa melihat bahwa kita konsisten di satu niche yang sama gitu. Setidaknya paling minimal lah 30 video itu ada kesamaan gitu loh, keterikatan, dan dibuat kayak teratur gitu loh. Kayak aku kan menyusunnya seperti itu. Jadi yang terbanyak aku paling atas, dan reaction video. Jadi orang bisa melihat juga, penonton bisa melihat, oh ini channel memang reaction video gitu. Terlepas aku akhir-akhir ini nggak reaction, tetapi sebagian besar videoku itu reaction video gitu loh. Jadi dengan begitu juga YouTube bisa melihat, dan itu juga bukan dilihat penonton juga, tetapi dilihat dari settingan yang aku setting di channelku gitu. Soal judulnya dengan tag apa semua itu harus sesuai gitu. Ada dari SEO itu ya, SEO gitu loh. Maksudnya judul, thumbnail, tag, dan description itu harus ada keterikatan. Jadi kayak saya gini kan video reaction, tetapi saya juga mengambil link yang video asli, masukkan ke, kenapa itu nggak kena klaim, karena aku masukin link aslinya itu ke dalam description box gitu.
dan kayak mengiring ke penonton. Kayak di catatan description box itu aku catat nanti nontonnya ada di ini ya. Aku bilang ada linknya gitu loh. Ada beberapa sebagian besar aku taruh sih link deskripsinya. Ada nih, yang enggak tapi ada yang aku taruh. Ini Itu video asli link link. aslinya ada. Nah, nih. Jadi ada linknya aku taruh. Jadi dengan begitu kan channelnya dia juga aku share gitu karena kan masuk ke sini. Apa di description boxku. Jadi kalau orang mau klik description boxku ada link aslinya gitu. Dan juga judul sama thumbnail tadi kan sama gitu. Dan isi dari tag juga itu aku samakan gitu. Setidaknya ada satu keterikatan gitu loh. Maksudnya dari video yang satu ke video yang lain. Setidaknya nggak semua, cuman setidaknya itu 20 video itu sama gitu loh. Aku reaction bocah Korsa itu mungkin sekitaran 28 video ya. Dan tanya itu lagu-lagu dan lain. Tapi ini video reaction gitu loh. Di satu niche yang sama. Terlepas itu video lucu atau lagu. Tapi kan aku berfokus di video reaction itu. Sehingga jadilah seperti itu. Namanya bola salju. Jadi dia datang dengan sendirinya. Subscriber juga sekarang maksudnya tetap naik gitu loh. Terlepas aku cuma kayak live streaming dan udah ada penonton setia gitu dengan sendirinya kan ada yang komen di video-video yang udah aku upload kapan upload gitu. Jadi udah ada yang menunggu gitu loh dengan sendirinya. Karena mereka lihat itu. Dan keserasian warna dari thumbnail itu sendiri kan Mas. Lihat sebagian besar kuning. Aku bikin thumbnailnya. Karena lebih menonjol itu kalau belum diklik aja udah kelihatan kan? Ya, makanya tak buka supaya teman-teman juga bisa ngelihat. Jadi Om Ame ini tetap jalan ngomong, aku tunjukin ini. Jadi ada keserasian warna thumbnail gitu juga. Jadi dan karena kita kan memang yang jadi pusat perhatian kita gitu. Jadi usahakan di thumbnail itu ada kita gitu. Kalau untuk kayak kita sharing atau ngobrol secara langsung begini terlepas live streaming atau kita nge-vlog biasa, pastikan di thumbnailnya itu ada kita. Jadi kan YouTube bisa lihat juga oh ini hidup nih ada orangnya nih ini jadi kayak brandnya ini gitu. Brandnya di channel saya ini gitu. Saya sendiri. Jadi dengan begitu kan sampai sekarang masih berfokus masih terrekomendasi oleh YouTube sih, maksudnya YouTube masih di atas 60% dia masih merekomendasi channel saya, video-video saya ke orang gitu. Ada ini karena campuran, punya yang di reaction video itu aku usahakan itu ada sama, tapi kalau karena baru mulai-mulai, tapi yang aku kayak mulai fokus itu pas di video reaction itu sendiri gitu. Kalau yang lain kan aku biasa, tapi ada susunan kayak reaction video, aku bikin satu playlist tersendiri, vlog playlist tersendiri kayak gitu. Ada playlist yang udah aku setting, jadi kan bisa dilihat orang juga lewat playlist seperti itu. Nah ini yang bocah konslet playlistnya kan. Nah. Iya, jadi ada kelihatan playlistnya. Nah. Jadi aku masukin semua. Jadi kan ada kesamaan semua. Jadi aku pisah gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang 28 kalau nggak salah apa 20. 9, 10. Yang video yang sama. Oke, sip. Jadi itu. Yes. Kalau dari saya sih seperti itu. Dari sini aja udah kelihatan kok. Nah. Hitamnya seragam. Oke. Ada keseragaman gitu satu. Dan ada keterikatan satu dengan yang lain gitu. Nggak hanya sekedar upload terus udah. Nggak. Maksudnya kita harus mikirin juga biar orang mandang channel kita itu bukan amburadul seperti itu gitu loh maksudnya.
terlepas yang kita baru mulai belajar ya campur aduk kan ya. Tapi maksudnya ketika kita udah mulai fokus, usahakan rapi gitu. Jadi dilihat orang, oh ini benar-benar ini terarah nih channelnya. Dan YouTube kan juga melihat gitu. Dan aku waktu kemarin itu kayak mulai-mulai itu aku lebih ke kayak pas kita upload kan tagnya kadang cuma sedikit kita nambahin. Kita pasang tagnya itu di tagnya itu cuma sedikit. Nah, ketika aku udah upload, aku kayak memeriksa lagi gitu loh. Video-video yang udah aku upload itu apa kurang, apa tagnya masih kurang atau udah full kan. Kalau tag itu rata-rata mungkin 500 kata ya Mas, kalau nggak salah ya. Kalau Di dalam tag ini di dalam tag itu loh. bukan di dalam deskripsi ya, di dalam tagnya. Di dalam teks. Di dalam teksnya itu bukan deskripsi. Kalau deskripsi aku tetap pakai, cuma maksudnya dalam tagnya itu kan sampai berapa kata kayak gitu. Kalau yang di deskripsi kan 5.000 kata. Kalau di teks itu kalau 500 kata ya, 500 huruf. 500 kata. Teks judul. Iya, teksnya di dalam teks. Hashtag. Teks. Bukan hashtag. Teks. Tagnya itu loh di dalam kayak Creator Studio itu kelihatan kan kalau kita mau pas upload kan ada deskripsi tuh, masukin ke playlist, terus ada tagnya di dalam gitu loh Mas. Ada teksnya di dalam. Iya, di setiap video itu. Coba lihat ke Creator Studio-nya, di setiap video itu kayak teks. di satu video terus dia di editing situ. Nah, di mana nih? Paling bawah, coba bawa lagi, scroll, bukan di, nah, bawa lagi di show more. Nah, di situ loh, di teks itu Mas. Di teks itu kan minimal lah 500 kata, benar kata gua. Mas kan pakainya baru 200, baru setengah kan? Teks. Ini. Jadi ini aku kayak aku lagi maksimalkan. Mentokin. Iya, aku maksimalkan gitu loh. Penuhin benar-benar. Pokoknya terserah mau campur kata apa, yang penting ada keterikatan gitu loh. Contoh TKW Hongkong TKW gitu-gitu kan kita nyambung. Masukin aja. Iya, gitu. Jadi nyambung dengan judul. Maksimalkan itu. Soalnya kemarin aku itu kayak review lagi channelku sendiri gitu. Cuman aku lewat itu kan, Tubadi kan, jadi lebih kayak diperkecil gitu. Terlalu ribet bukanya, jadi aku bukanya di situ. Jadi aku nambah-nambahin sendiri, punya sampai dia udah penuh, udah nggak bisa ketambah, aku stop gitu. Aku penuhin di dalam situ, karena di situ kan yang cari penonton. Penelusuran. Yang berhubungan. Ada keterikatan gitu. Jadi aku masukin ke situ gitu loh. Perbanyaknya di situ. Maksudnya kayak review video-videoku sendiri gitu waktu kemarin itu. Itu salah satu cara untuk mengincrease agar bola salju mampir di tempat kita. Kan siapa tahu rumusnya Om ini dipakai sama teman-teman gitu kan. Ada kan setidaknya ada masukan gitu. Ada pembelajaran. Karena ini kan bukti gitu loh. Ini sudah bukti. Kita nggak berbicara teori, kita berbicaranya bukti yang sudah diterapkan sama Om Meni, kan seperti itu ceritanya. Balik lagi, wes. Ada yang ditanyakan? Mumpung ada Om Meni-nya bisa ditanyakan, bisa dibahas juga. Ketoknya kena sariawan kabeh, apa bingung ngarepe takoki apa? Bingung klambiku tak walik. Jadi itu ya. Jadi how to be a viral. Jadi thumbnail. Jadi kalau aku bercerita, kalau aku pernah nonton
YouTube ya, nonton kreator studionya YouTube, viral itu yang pertama adalah dari bentuk thumbnail. Jadi orang tertarik untuk klik. Ketika jumlah rasio klik tayang itu tinggi, otomatis kan orang penasaran. Jadi kliknya oke banyak. Step berikutnya untuk bisa jadi viral ternyata terdapat pada retensi penonton. Jadi retensi pemirsa. Tinggal 10 menit ini waktunya. Jadi pada saat kita bisa yang pertama memancing orang untuk klik, yang kedua bisa membuat mereka stay agak panjang. Nah, disitulah awal mulanya. Karena setiap kita punya konten yang terjadi, semakin banyak penonton, durasi tontonnya semakin pendek kan. Semakin banyak penontonnya, durasi tontonnya itu semakin pendek. Karena jumlah tontonan itu jumlah video menit semuanya dibagi jumlah banyaknya penonton. Itu akan terjadi rata-rata. Semakin banyak penonton, retensinya semakin turun. Tapi kalau kebalikannya, semakin banyak penonton, retensinya semakin naik. Nah, itu siap-siap itu. Siap-siap itu, bakal viral itu. Aku kemarin lupa screenshot sih ya Mas, Bang, lagi panas-panas kemarin. Ya enggak, aku mempelajari itu. Tenang aja. Iya, maksudnya kalau aku lihat dari kliknya itu sih, soalnya retensi penonton kan dia panahnya naik hijau semua ke atas gitu. Berapa ratus % gitu. Karena itu dalam hitungan jam itu naiknya kan. Nah, karena makanya rasio klik tayang itu bukan tidak ada efek lah. Rasio klik tayang itu dari thumbnail gitu loh. Jadi kalau saya mengamati pembelajarannya adalah mungkin yang dilakukan sama Om ini kan berdasarkan apa yang disampaikan Denjisi kemudian diterapkan. Akhirnya rasio klik tayang kan udah naik tuh. Rasio klik tayangnya naik. Setelah rasio klik tayangnya naik, yang pasti kalau bisa dicek durasi tontonnya itu juga grafiknya pasti naik. Karena orang merasa terhibur. Nah, ketika rasio klik tayang naik, durasi tonton naik, itu sudah sangat memenuhi syarat untuk dilempar ke semakin lebar gitu. Nah, kan kalau di analitik itu kan kelihatan kayak garis itu, terus ada abu-abu. Kalau udah dia melewati abu-abu itu berarti bisa naik. Naik. Kalau dia masih di bawah abu-abu kan itu kayak ada abu-abu ya tengahnya bisa itu turun kan. lagi ya, bisa turun lagi. Jadi makanya aku kalau dia masuk di abu-abu berarti standar lah, tapi kalau dia melewati abu-abu itu dilempar, bakal dilempar. Jadi apa yang dikatakan abu-abu tadi itu coba. nggak bakalan berhenti loh Mas. Kenapa? Terlepas aku nggak upload video, itu nggak bakalan berhenti rekomendasinya. Tetap masih di 60%. Nggak, maksudnya itu lantaran apa namanya yang dikenali sudah channel gitu loh. Ini. Jadi channelnya udah dikenali sama YouTube jatuhnya. Iya. Nah itu loh abu-abu itu yang aku maksud. Kan di sini nih ada yang sampai ke atas gini kan. Nah, iya. Kalau ini kan kalau udah lewatin abu-abu itu. Ini kan masih masuk lah di dalam abu-abu itu. Nah, jadi di sini kan ada batasan antara biru sama yang ini kan. Nah, pada saat ini kalau dia ternyata di sini mencapai ke sininya itu dalam durasinya nggak terlalu lama, lah sudah itu. Iya. Nah, ini kalau kita berdasarkan teori sekali lagi kan. Nah, teman-teman bisa belajar dari sini paling tidak memahami apa yang terjadi gitu. Jadi aku berpikir bahwasannya, sekali lagi aku berpikir bahwasannya untuk bisa menjadi sebuah viral itu kita belajar kembali lagi. Kalau sudah dipelajari, kalau belajar dan langsung praktekkan gitu loh Mas. Ya, nanti kan teman-teman bisa mengamati lagi karena terus terang kembali lagi bahwa untuk mendapatkan pembelajaran ataupun mencoba seperti itu terkadang kita itu kalah dengan konsistennya gitu loh. Jadi kalah lagi dengan kesibukannya, bisa jadinya kan ke sana. Tetapi kembali lagi ini case ya. Ini case di kontennya Om Ameni sekali lagi. Banyak case-case di konten yang lain yang viralnya juga nggak terduga gitu. Viralnya juga kadang-kadang tahu-tahu gitu kan. Dan ini aku
mencoba yang ada sumbernya, sumber manusianya. Saya nggak membahas yang nggak ada sumbernya. Nanti kalau nggak bahas yang nggak ada sumbernya, jatuhnya ngarang-ngarang aja gitu. Kalau kayak gini kan nggak ngarang. Orangnya ada manusianya di sini bisa ditanya. Jadi seperti itu. Aku melihat kalau viralnya Pawon SA itu penulisan hashtag sama deskripsi. Tidak didasarkan atas thumbnail karena 3 bulan channelnya cuma monet dalam waktu 3 bulan. Yang 3 bulan itu nggak ada dari start dia 3 bulan seret, di bulan ketiga, nah dia mulai menerapkan deskripsi itu baru boom sudah naik ke atas oke. Tapi ada juga yang artinya intinya channel yang naik di subscribe-nya itu kalau seragam. Jadi dalam periode tertentu YouTube itu melihat bahwa ketika ada sesuatunya yang sama, nah yang Om Mani tadi bilang keterkaitan, berhubungan, algoritmanya YouTube melihat oh ini kok sama semuanya, kok bentuknya kayak gini semuanya. Lah mainlah tuh salju di bola kan, bola di salju. Ditarik satu set sudah melewati retensi pemirsanya, sudah memenuhi syarat itu semuanya, sudah deh viral. Tapi ada juga yang viral dari cara, makanya kenapa sih ada perempuan yang bikin judul yang agak sedikit kontroversi. Nah, di situ kan yang dia ambil adalah rasio klik tayang gitu. Nah, ketika rasio klik tayangnya membuat orang penasaran semakin banyak, jadi naik rasio klik tayangnya seret, ternyata dia bisa mempertahankan di isinya sekalian hal yang memang benar-benar membuat orang jadi stay di situ agak panjang, sudahlah. Viral itu tinggal nunggu aja. Tapi sebatas berapa konten video kita mau bikin. Sedangkan Mama ini tadi ngomong ada 28, tapi di jebolnya apakah pas di 10 konten atau di 9 konten atau di 11 konten. Nah, di situ kan. Nah, di situ tapi yang pas viral itu video itu baru 22 video loh, Mas. Oh lah, baru 2 video sudah langsung naik. Iya, maksudnya baru kayak kan itu akhir Maret terus Aprilnya itu mulai naik gitu. Enggak, maksud saya dari yang dibikin itu kan viralnya di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh kan pasti ada tuh. Iya. Hari keberapa dari upload? Pas uploadnya itu kayak setelah 1 minggu gitu. Tapi sebelum upload yang itu, apakah yang lainnya sudah ada yang 28 tadi atau yang 22 atau baru belum, 2? Belum. Baru 2? Belum. Iya. Kayaknya baru 1 minggu upload yang sejenis gitu. Baru 1 minggu, berarti 7 kali kan? 7 konten. Iya. Kayaknya 7 video. Jadi itu nilainya di situ, 7 konten. Ada juga yang tapi viralnya yang maksudnya yang view-nya paling banyak itu bukan yang diupload pertama. Video kesekian keberapanya gitu. Mungkin keempat ke di tengah gitu. Videonya. Iya, bukan yang pertama. Tapi pertama juga itu naik duluan gitu. Maksudnya naik sampai 100 lebih K gitu. Baru yang ini naik lebih jauh lagi gitu loh. Ya, berarti kan sudah dari awal sudah dia ngenalin naikin sampai 100K kan? Otomatis yang kedua dilempar lagi karena sesuatu yang sama. Yang video pertama udah 100K lah. Yang sama kayak yang naik 1 juta K itu. Dia udah yang duluan malah yang video ke berapa ya ini? Oke, 1 menit sudah, tinggal sedikit lagi. Jadi kalau ini nanti mati, pembelajaran kita hari ini adalah sesuatu yang viral dan kebetulan ada sumbernya, ada ceritanya, pengalaman. Video kedua sih, Mas. Video kedua dari itu. Jadi seperti itu ceritanya. Yang penting teman-teman sudah tahu bahwa how come to be viral itu prosedurnya jadi kayak gitu. Barangkali mau mencoba, ya silahkan dicoba.
Semoga keberuntungan ada di pihak teman-teman. Telat aku Mas Bos. Nggak apa-apa, yang penting udah hadir, kan udah nongol mukanya. Kita duduk. Ini Mbak Liz. Oke gitu ya teman-teman semuanya. Nanti Zoom selanjutnya di save. Mudah-mudahan bisa bermanfaat silaturahmi kita hari ini. Jangan galau, resah, gelisah, gundah gulana. Ada pertanyaan